Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas HIB dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3 yang saya pahami. Sebelum saya jelaskan bab 2 dan bab 3, saya akan berbicara tentang HI. HI, apa sih itu HI? Menurut Warsito Sunario, hubungan internasional adalah studi tentang interaksi di antara unit sosial tertentu, termasuk studi mengenai keadaan yang relevan di sekitarnya. Adapun yang dimaksud unit sosial, ini dipahami sebagai negara bangsa atau organisasi negara selama hubungannya bersifat internasional. Oke, langsung saja di bab 2. HI sebagai subjek akademik. HI sebagai subjek akademik ada 4 tradisi teoritis penting dalam HI. Yang pertama yaitu realisme, liberalisme, masyarakat internasional, dan EVI. Selain itu, ada sekelompok pendekatan alternatif yang lebih seragam yang telah mengemukakan beberapa tahun belakangan ini. Ada 3 perdebatan besar ini HI sejak menjadi subjek akademik. Perdebatan besar pertama yaitu antara liberalisme utopian dan realisme kedua, antara pendekatan tradisional dan behavioralisme. Yang ketiga antara neorealisme dan neoliberalisme dan neomarxisme. Liberalisme utopia. Liberalisme utopia yaitu dorongan penting untuk menyusun subjek akademi HI yang terpisah adalah disebabkan oleh Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Hal itu didorong oleh ketetapan hati yang dirasakan secara luas yang tidak akan pernah membiarkan penderitaan manusia semacam itu lagi. Agar tidak terulang lagi, maka perlu usaha untuk mengatasi masalah peperangan itu antara pasukan mekanik negara-negara industri modern yang dapat mengakibatkan kehancuran hebat itu. Perang Somme Prancis yang terkenal pada Juli sampai dengan Agustus tahun 1916 mengakibatkan korban pada skala tersebut. Hal itu dianggap sebagai tragedi berdarah karena di situ banyak sekali korban jiwa yang terjadi, maka disebut tragedi berdarah. Di situ juga terdapat peperangan yang dahsyat sekali. Lanjut, mengapa HI akademik awal dipengaruhi oleh liberalisme? Mengapa? Karena itu merupakan pertanyaan besar, tetapi terdapat beberapa pernyataan penting yang harus kita ingat dalam mencari jawabannya. Oke. Amerika Serikat pada akhirnya terlibat pada perang pada tahun 1917. Intervensi militernya
sangat menentukan hasil perang. Amerika Serikat menjamin kemenangan bagi sekutu-sekutu demokratisnya. Sekutu-sekutu Amerika yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Ya, bukan Jerman. Yang mengalahkan negara sentral otomatis seperti Jerman dan Australia dan Turki. Pada saat itu, Amerika Serikat dipimpin oleh presiden yang bernama Woodrow Wilson, yang merupakan profesor ilmu politik dan memandangnya sebagai misi utamanya untuk membawa nilai-nilai demokrasi liberal ke Eropa. Dan dia juga membawa nilai demokrasi ini ke seluruh dunia. Dia salah satu orang yang membawa politik ini ke seluruh dunia. Dengan cara itu, dia percaya bahwa perang ini bisa diakhiri dan dicegah melalui politik. HI akademik berkembang pertama kali dan sangat kuat itu di negara demokratis liberal terkemuka di Amerika dan Inggris. Para pemikir liberal ini memiliki beberapa gagasan cemerlang yang meyakini kuat tentang bagaimana menghindari bencana besar di masa depan, yaitu dengan mereformasi sistem internasional dan juga mereformasi struktur domestiknya. Negara autokratis, Presiden Wilson memiliki visi membuat dunia aman bagi demokrasi. Karena Presiden Wilson ini dia ingin membawa perdamaian di dunia. Dia tidak ingin lagi ada perperangan, maka dia membawa perdamaian. Dia menghendaki untuk mengakhiri diplomasi rahasia untuk mendapatkan kesepakatan yang harus terbuka bagi penyelidikan publik. Dia ingin kesepakatan itu tidak dirahasiakan lagi, dipublikkan saja begitu. Akhirnya, Asosiasi Umum Bangsa-Bangsa ini harus dibentuk di bawah perjanjian khusus dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap negara untuk dapat diuntungkan atas kemerdekaan untuk menguntungkan atas kemerdekaan politik dan integrasi maksudnya integrasi bangsa, bukan hanya bangsa yang besar dan kecil, tetapi semua pihak yang melakukan politik yang dan diberikan kebebasan begitu. Ya, itulah yang saya pahami di bab 2. Lanjut saja di bab 3. Bab 3 ini realisme. Elemen realisme itu ada asumsi dasar kaum realis, ya, seperti 1. Pandangan pesisme atas sifat manusia. Ini realisme ini dia beranggapan bahwa sifat manusia itu seperti dia itu memiliki pandangan bahwa dia itu merasa pesisme atau kayak berangan-angan gitu. Kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Dia beranggapan bahwa hubungan internasional ini dia berkonflik, tetapi bukan diselesaikan dengan cara perang, tapi dengan cara didiskusikan dengan baik untuk keamanan bangsa-bangsa begitu dan keamanan warganya begitu. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan keberlangsungan hidup negara. Inilah maksudnya dia itu menjunjung nilai-nilai keamanan agar negaranya ini aman, maka dia menganut realisme. Yang keempat,
skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik. Dalam pemikiran kaum realis ini, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya. Itulah mengapa kaum realis ini mengatakan bahwa manusia itu akan cemas terus terhadap dirinya dan takut untuk bersaing. Ada teori yang dibawakan oleh ada beberapa teori ini, dan Thucydides dan Machiavelli, Hobbes, dan tentunya semua kaum realis klasik. Mereka yakin bahwa tujuan kekuasaan atau alat-alat kekuasaan dan penggunaan kekuasaan merupakan perhatian utama aktivitas politik. Dengan demikian, politik internasional sebagai yang paling utama atau biasa disebut politik kekuasaan yang disebut dengan power politik. Di politik itu dia memiliki kekuatan yang besar di politik, atau suatu arena persaingan atau konflik dan perang antara negara-negara begitu. Dengan demikian, kaum realis berjalan dengan asumsi dasar bahwa politik dunia berkembang dan anarki internasional, yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan dan negara aktor utama dalam politik dunia. Di politik dunia. Jadi mereka mengasumsikan bahwa politik itu membawa perdamaian secara baik, maka mereka menganut ke realisme. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum